Ini ketua Selamat datang di Bali. Ini Bali dan menarik. Terima kasih. Ini dekan-dekannya di khusus saya nih, Pak. Asosiasinya udah lama Pak ya? Sudah lama, 2016. 2016. Ya. Ini nanti sama administrasi lagi, Pak. Khusus teknologi. Iya. Sedang ini ya. Jadi guru sudah sangat bagus seorang guru, tetapi tidak mahir dalam pengetahuan. Sebenarnya kehadiran dari saat ini kan masih ada gap ya antara persiapan guru dengan jadi guru sudah sangat bagus seorang tapi tidak mahir dalam pemasaran. Sebenarnya kehadiran dari prodi teknologi pendidikan ini strategis khususnya di sana membantu mendampingi guru dalam proses pembelajaran. Kita melakukan model ICT utama. Secara ini kemampuan pedagogis untuk meningkatkan kemampuan pedagogis. Aspek teknologinya yang luar biasa, perkembangannya cepat sekali. Sekarang itu misalnya dalam asesmen di kelas itu ada kelas The opening ceremony of the 9th collegial meeting of Indonesian Educational Technology Study Program Association and the 4th International Conference on Technology and Educational Sciences, hosted by the Faculty of Education, Universitas Pendidikan Ganesha, has now begun. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Yudhoyono MSc. The Honorable, the President Special Staff Coordinator of the Republic of Indonesia, Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Yudhoyono, Master of Science. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Rudi Susilana MSc beserta jajaran pengurus. The Honorable Chairman of the Indonesian Educational Technology Study Program Association, Professor Dr. Rudi Susilana, Master of Science, and the management team. Yang kami hormati Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1. Tim panitia yang kami banggakan. Selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salam sejahtera untuk kita semua. and greeting harmony. Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Praise be to the Almighty God, for through His blessings and grace we are able to be here in good health. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pembukaan pada sore hari ini adalah
sebagai berikut. Distinguished guests, the opening ceremony is as follows. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Singing the national Indonesia Raya. Tari penyambutan. welcoming dance, Doa. prayer, Laporan Ketua Panitia. report from the committee chairperson, Sambutan Ketua Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. welcome remarks by the chairman of Indonesian Educational Technology Study Program Association, Sambutan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha. welcome remarks from the rector of Universitas Pendidikan Ganesha, Sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. opening speech and inauguration of the event by the President Special Staff Coordinator of the Republic of Indonesia. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Dr. Anak Agung PD Ngurah Kali Organisasi sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada Presidennya. Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, Rektor Uniksa yang mewakili Pak Satu. Profesor Dr. Iwayan Widiana, MPD, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Uniksa dan jajarannya, dan para dekan yang hadir pada saat ini. Dr. I. Kadek Suartama, MPD, Ketua Panitia, dan juga Ketua Prodi TP Uniksa. Maksud juga pada dulu kita alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Dirjen GTK bahwa salah satu lulusan prodi S1 TP itu akan bisa memperoleh menjadi guru informatika, dan bukti ini sudah beberapa tahun kita sudah mendaftar kembali dan lulus. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda penting yang lain adalah bagaimana kita ingin memperoleh pengalaman dari teman-teman di Uniksa khususnya di Fakultas Pendidikan yang memiliki 9 jurusan Sinta 2. Mungkin Bapak dan Ibu satu pun belum Sinta 2 di fakultas, termasuk di UNOR. Tapi baru punya Sinta 3, 5, Sinta 2 ini belum. Mungkin dengan nanti pengalaman dari TP dan dari PIT Uniksa yang saya Pak Dekan sendiri yang akan menyampaikan, kita punya best practice agar jurnal-jurnal kita khususnya Fakultas Pendidikan itu setidaknya bersinta, walaupun mungkin baru Sinta 3, syukur-syukur mungkin Sinta 2, sehingga dengan demikian kita akan berikan fasilitas untuk teman-teman bisa naik ke. Kali ini
banyak anak muda kepala teknologi di Indonesia itu banyak anak muda. Sekarang belum mentorkan. Diharapkan nanti dengan adanya termasuk juga sampai saat ini Pak Dekan, Pak Bawan dan teman-teman perwakilan Indonesia kami berkolaborasi agar teman-teman difasilitasi masuk ke dunia yang berisiko. Represented by the Vice Rector of Education and Corporation Affairs, Professor Dr. Tegeras Endatus, Master of Technology and Information. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the opportunity. It's a great honor to be here actually. All the researchers, academicians, and also the students. We just discussed about the artificial intelligence just now, and yeah, I'm so sorry. My speech is maybe 20 seconds, 25 seconds with the ChatGPT. Maybe our student also does the same thing. Yeah, that's why we can adopt the technology, but we try to modify what I made from the ChatGPT. So I read again and I criticize, and I try to make it suitable with the theme of this conference. Thank you very much. And terima kasih semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam harmoni, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan salam harmoni. The Honorable Dr. Anak Agung Gede Ngurah Arief-Wipayana is a coordinator for the special staff for the President of the Republic of Indonesia. Terima kasih Pak Agung sudah hadir. Thank you very much for coming to our conference and thank you for supporting our institution until now. The Honorable Dean and Director of Postgraduate Program Universitas Pendidikan Ganesha, especially for Dean Educational Faculty Professor Wayan Widiana and all the staff Vice Dean in our Faculty of Educational Universitas Pendidikan Ganesha. On behalf of Universitas Pendidikan Ganesha, once again I welcome all of you to extend your time to visit our university, Universitas Pendidikan Ganesha in Singaraja. Thank you very much, and especially for collegial meeting Asosiasi Study Program Educational Technology Indonesia. Saya titip untuk bisa kita terus meningkatkan kualitas dari pendidikan kita. Memang belum lumrah kalau kita memiliki learning center di setiap satuan pendidikan. Sehingga saya berpikir bahwa peranan para lulusan teknologi pendidikan sangat besar, tetapi belum biasa kita lakukan. Termasuk di perguruan tinggi, tidak masif kita mengembangkan learning center atau pusat-pusat belajar yang ada di universitas, bagaimana teknologi, how we can use the technology to support our learning and process. Technology is just a tool. Technology, we can use the technology to deliver our content learning. Technology is not a silver bullet. Thank you very much. Om Santi Santi Santium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam harmoni. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Arief-Wipayana MSc, disilakan. Opening remarks and inauguration of event by the President Special Staff Coordinator of the Republic of Indonesia, Dr. Anak Agung Gede Ngurah Arief-Wipayana, Master of Science. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu,
Salam harmoni. Salam harmoni. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Uniksa yang diwakili oleh Profesor Dr. Didi Ramsan Dantes. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia, Prof. Budi Susila. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Uniksa, Profesor Dr. Iwayan Mulyana MPD. Prof. PW ini yang bikin saya hari ini hadir bersama Bapak Ibu sekalian, karena saya nggak berani membantah perintahnya Prof. PW. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Uniksa yang hadir, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga Kepala Biro di lingkungan Uniksa. Yang saya hormati Koordinator atau Kaprodi dan Sekretaris Prodi S1, S2, S3 Teknologi Pendidikan se-Indonesia, baik yang hadir di sini atau yang masih delay di pesawat, atau yang tadi sudah disebut atau yang belum disebut oleh Ketua Panitia. Selamat datang di Bali. Memang Bali ini ada dua sisi yang menarik, sisi selatan dan sisi utara. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini ada di sisi selatan itu belum seimbang. Ada baiknya kalau hadir ke Bali lagi, naik ke sisi utara, sehingga nanti betul-betul bisa mengetahui Bali secara lebih. Yang saya hormati para guru besar Prodi Teknologi Pendidikan Indonesia, Ketua Panitia dari Pak Kadek Slatana, Honorable Invited Speaker, dan juga hadirin undangan yang berbahagia. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia yang 9 kali sudah menyelenggarakan Olimpiade dan tetap konsisten untuk menggelar juga International Conference. Karena menurut saya di tengah kemajuan dan kecepatan teknologi yang luar biasa saat ini, Bapak Ibu memang harus lebih sering ketemu. Prosesnya bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan seperti ini atau forum-forum ilmiah, forum-forum yang bisa membuat kita bisa melakukan semacam horizontal learning, bisa berbagi satu sama lain. Karena tentu saja berbagi itu adalah cara kita untuk mengupdate perkembangan situasi yang kita hadapi yang berkembang sangat cepat. Kemajuan di satu tempat di program studi tertentu bisa dipelajari. Begitu juga kita juga bisa melihat kekurangan dan kelemahan di masing-masing program studi. Horizontal learning itu tidak hanya kita lakukan untuk konteks Indonesia, tetapi juga kita juga perlu belajar, terbuka belajar dari pengalaman yang sudah dilalui oleh teman-teman college kita kolega kita di berbagai tempat di penjuru dunia. Dan hari ini saya gembira melihat speakersnya tidak hanya datang dari Indonesia tetapi juga dari berbagai belahan dunia, sehingga memang kita bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama di negara-negara yang sudah maju teknologinya. Saya kira ini adalah salah satu langkah yang harus kita lakukan di tengah perkembangan situasi dunia yang begitu cepat berubah. Sekarang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita dikejutkan oleh banyak hal. Ketika revolusi industri 4.0 ini sudah bisa membuat lanskap kita berubah di berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya di dunia
dunia hukum, di dunia ekonomi, di dunia perbankan, termasuk di dunia pendidikan. Bahkan ada yang mengatakan ini era yang betul-betul kita tunggal langgang menghadapi perkembangan perubahan teknologi yang sangat cepat dan dampaknya luar biasa. Itulah sebabnya mengapa Presiden Jokowi sejak tahun 2015 beliau memberikan peringatan kepada kita semua tentang perubahan teknologi yang luar biasa di berbagai penjuru dunia, dengan hadirnya artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality dan lain-lain. Itu membuat lanskap sosial, ekonomi dan juga politik kita berubah. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi keunggulan kita pada satu sisi tertentu menjadi cepat sekali rusak, sehingga muncul apa yang disebut dengan emerging knowledge, emerging skill dan juga emerging job, sesuatu yang belum pernah kita bayangkan terjadi sebelumnya. Dan perubahannya tidak hanya berada di dalam ruang-ruang sosial publik kita, tetapi perubahan itu masuk ke relung-relung pribadi kita dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa ketika terjadi perubahan semacam ini kita tergagap-gagap, kita bahkan mengalami culture shock ketika generasi muda kita, anak-anak didik kita sekarang ini dididik atau hidup di dalam apa yang kita sebut dengan digital native. Sedangkan orang-orang yang mendidiknya atau orang-orang yang berada di dalam generasi baby boomers atau generasi yang seumur dengan kita itu masih coba beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Benar-benar teknologi atau digital yang kita pelajari masih dalam proses transisi, sehingga disebut dengan digital migran. Migran betul, otak kita menjadi migran, pusing kita melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat. Padahal adik kita, anak-anak kita itu sudah memiliki satu suasana yang baru sama sekali, yang mana suasana baru itu berada di dalam konteks digital native. Itulah sebabnya mengapa kita dituntut untuk melakukan banyak hal untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru yang sangat berubah dengan cepat. Presiden Jokowi waktu itu secara sederhana beliau mengatakan di periode pertama pemerintahannya 2014 sampai 2019, mengajak perguruan tinggi itu juga berubah. Jangan lagi hanya mengajarkan sesuatu yang memang didesain di masa lalu untuk perkembangan di masa itu. Perlu diantisipasi lagi perkembangan-perkembangan baru yang memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut suplai dari perguruan tinggi yang lebih memenuhi standar yang ada di dunia pekerjaan. Itulah sebabnya mengapa kemudian cara kita melihat perubahan ini harus sangat berbeda. Kita mulai dengan satu perubahan yang berdasar yang harus kita lakukan di wilayah-wilayah atau sektor-sektor yang mensuplai tenaga kerja itu, yaitu perguruan tinggi. Penataan itu dilakukan secara luar biasa, mulai dari orientasi yang dibangun dari sekolah maupun kemudian dari perguruan tinggi, dan itulah kemudian kita sebut sekarang ini sejak 2019 dimulai satu pendekatan baru di dalam pengembangan sistem pendidikan kita dengan mengenalkan Merdeka Belajar. Karena memang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perubahan ini membuat kita berada di dalam satu peringatan yang dibuat oleh atau disampaikan oleh seorang pendidik menurut saya. Itu beliau mengatakan kita berada dalam kecenderungan
classroom without walls. Kita berada di dalam kelas yang sudah tidak ada dindingnya. Karena apa? Marshall McLuhan itu menulis atau memperingatkan ini soal ini adalah tahun 50-an. Jauh dari ketika kita ingat-ingat revolusi industri tahun revolusi industri ini. Karena waktu itu sudah mulai dikenalkan media komunikasi baru. Saat itu ada radio dan televisi sebagai sumber pengetahuan yang bersaing dengan dunia pendidikan. Jadi tahun 50-an itu baru ada televisi dan radio, itu pun mulai orang mengingatkan bahwa kelas itu sudah mulai ada pengetahuan yang bisa diperoleh melalui satu sumber-sumber informasi baru yang waktu itu kita sebut sebagai media baru, yaitu televisi dan radio. Saat ini media digital menawarkan informasi jauh lebih besar dan lebih banyak, meluberkan informasi dibandingkan televisi dan radio itu. Sehingga sumber informasi dan pengetahuan itu bisa berada dari mana saja, dari siapa saja, dan dari mana saja. Kehadiran guru di kelas di dalam proses pemberian tadi diingatkan oleh Pak Direktur mengenai transfer knowledge menjadi tidak relevan dengan sumber informasi yang begitu banyak mereka peroleh dari berbagai sumber. Anak-anak kita ini sekarang ini belajar pengetahuannya dari internet, dari sumber informasi tadi, ChatGPT, dari Google, googling, kemudian bahkan anak-anak kita lebih adaptif dengan visual melalui TikTok. Mereka belajarnya dari TikTok atau YouTube. Sumber informasi yang tersedia sangat banyak dan meluber, dan bisa diakses secara real time. Guru sekarang menerangkan di kelas tentang sesuatu pengetahuan, anak-anak bisa mencari di ChatGPT atau di googling, dia dari real time dia bisa beri jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik di depan kelas. Dan tidak harus diperantarai oleh institusi apapun. Dia bisa langsung akses begitu saja dengan perangkat-perangkat yang mereka miliki. Sehingga akhirnya setiap orang bisa menjadi sumber atau narasumber atau sumber informasi yang menyiarkan secara mandiri dan real time. Format penyampaian informasi dan pengetahuan pun beragam. Bisa melalui orang yang suka membaca, bisa dengan membaca tulisan atau visual atau audiovisual. Sangat beragam sekali informasi. Nah, keberlimpahan informasi dan pengetahuan tersebut memberikan pilihan informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas. Kita bisa memilih Twitter untuk menyimak tweet-war. Sekarang X ya. Bahkan penggunaan perdebatan terkait topik tertentu itu kita bisa belajar dari tweet-war. Kita juga bisa memilih Instagram untuk menyimak visualisasi tempat atau tampilan yang kita butuh. Dan bagaimana TikTok untuk menyimak informasi pengetahuan berformat video dan pilihan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberlimpahan informasi pengetahuan inilah yang menghadirkan fenomena post-truth, di mana setiap orang bisa memilih sumber informasi dan topik yang diinginkan. Dan orang juga bisa meyakinkan pengetahuan dan kebenaran diakses tersebut sesuai dengan pilihan dan kenyamanan masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, audiens tidak membutuhkan institusi pendidikan maupun pakar tertentu untuk menentukan kebenaran. Cukup dengan menyimak konten media sosial dan mengikuti argumen serta informasi yang disajikan. Persoalannya adalah tidak semua konten media menyajikan informasi faktual,
berbasis data dan fakta yang valid. Ini sebenarnya bukan fenomena yang baru, karena sejak masuk media konvensional, setiap media juga tidak lepas dari balutan kepentingan. Pengamat, pakar, juga institusi media tidak lepas dari agenda setting dan sudut pandang media. Namun bias informasi pengetahuan di era digital saat ini jauh melampaui persoalan sudut pandang dan agenda setting. Sekarang dengan artificial intelligence kita bisa melihat secara persis itu penampilan sosok hidup. Misalnya kita lihat presiden atau perdana menteri dengan gestur, pilihan bahasa dan ton suara yang sangat menyerupai. Orang kan tidak bisa menyadari itu sesuatu yang palsu atau sesuatu yang asli. Dan semua hanyalah deepfake, rekayasa artificial intelligence yang mampu menyajikan tampilan yang sangat menyerupai aslinya. Ini menjadi persoalan serius di mana AI, artificial intelligence, memiliki dua sisi yang sangat berseberangan bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, AI terbukti memecahkan berbagai persoalan kompleks melalui kinerja algoritma yang cepat. AI juga mampu mempercepat proses kerja, membuat proses produksi menjadi lebih efisien dengan hasil yang lebih konsisten. Namun AI juga berpotensi menghadirkan bias data, informasi dan pengetahuan yang bisa berakibat fatal jika tidak diantisipasi dengan cepat dan bijak. Dalam kasus lain kita mengenal terapan ChatGPT yang mampu menjawab semua pertanyaan dan persoalan yang kita kemukakan. Pada awalnya perkembangan aplikasi ini sudah menuai kontroversi di bidang pendidikan seiring banyaknya peserta didik yang memudahkan untuk menjawab tugasnya. Persoalannya, jawaban berbasis big data ini dirumuskan berdasarkan frekuensi informasi dari sumber open source. Jadi pilihan jawaban itu dirumuskan berdasarkan data yang paling banyak digunakan, bukan berdasarkan kedalaman perspektif dan akurasi data. Alhasil penggunaan sumber-sumber berinformasi AI secara mentah-mentah berpotensi memunculkan bias informasi dan pengetahuan. Belakangan versi terbaru ChatGPT bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan coding dan pemrograman. Artinya program AI tersebut bisa menciptakan dan melahirkan produk-produk lainnya yang bahkan tidak mampu diciptakan oleh manusia. Artinya AI berkembang sangat cepat melampaui kemampuan manusia sendiri sebagai pencipta. Kapasitas pengembangan AI memunculkan kekhawatiran dilema baru. Jika dikembangkan tanpa rambu-rambu, tidakkah AI berpotensi untuk menggeser peran manusia atau dalam skala ekstrim bisa memusnahkan manusia? Ini yang tadi saya diskusikan juga dengan Pak Wakil Rektor dan Pak Dekan. Apalagi sekarang ini ada satu teknologi misalnya yang bisa membuat implan kecerdasan buatan itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sehingga dalam banyak, dulunya ada cerita-cerita fiksi mengenai AI ini, Terminator, Matrix, di mana produk teknologi akhirnya bertindak melawan manusia itu sendiri. Dan ini menurut saya sesuatu perdebatan harus dibuka mengenai pemanfaatan teknologi itu. Tadi Pak Wakil Rektor sudah menggarisbawahi ini harus kita tetapkan sebagai alat instrumen untuk memudahkan kita untuk bekerja, memudahkan kita untuk transfer knowledge. Tetapi ada hal yang sangat penting sebenarnya di tengah itu adalah bahwa esensi pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, tidak sekedar transfer skill, tapi transfer values. Satu upaya kita untuk memberikan pendidikan nilai, mengedukasi manusia yang sangat penting sekali dalam masa depan peradaban kita. Oleh karena itu kita harus menempatkan kehadiran kemajuan teknologi ini sekali lagi sebagai instrumen untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Jangan justru terbalik, bahwa teknologi itu yang kemudian menentukan
semua dari kita dan menentukan arah ke depan. Harusnya dibalik, values inilah yang kemudian harus kita jadikan rujukan, tujuan penting, dan kemudian dengan teknologi kita akan lebih mudah, permudah lagi kehidupan kita, dan juga membuat pekerjaan atau peradaban kualitas hidup manusia itu kan semakin baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di tengah kemajuan teknologi ini sikap kita tidak perlu a priori, tidak perlu menutup diri dengan kecepatan dan kemajuan yang terjadi. Karena tentu keterbukaan kita menerima kemajuan ini bagian dari cara kita sebenarnya untuk tetap bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Tetapi sekali lagi kita harus memegang prinsip-prinsip penting yang harus jadi pegangan kita, terutama di pendidikan. Bahwa esensi pendidikan itu adalah transfer values, transfer nilai, bukan semata-mata kita didikte atau mendikte dengan melalui teknologi tersebut. Dengan cara seperti itu, saya kira tadi usulan yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor itu sangat penting untuk kita pikirkan dan juga kita jalankan, bahwa di sekolah-sekolah atau di universitas harus dimulai dibuka learning center sebagai salah satu cara kita terus untuk beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Karena esensi dari perkembangan itu adalah kita berupaya menerima perubahan itu dengan beberapa cara. Kita terbuka menerimanya, tetapi juga kita beradaptasi, tetapi kita juga melakukan satu proses seleksi terhadap apa yang betul-betul kita butuhkan untuk kepentingan kita. Saya kira itu akhirnya mengharuskan kita untuk tetap kreatif. Learning center menurut saya akan berguna kalau dia menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Dia tidak menjadi tempat untuk suplai teknologi baru saja, apalagi menjadi agen dari supplier teknologi, vendor teknologi. Kalau dia hanya menjadi supplier atau penerus atau kaki tangan atau dalam kutip apalah kita sebut sebagai mediocre dari vendor teknologi, maka sekolah atau program tinggi akan menjadi korban dari pasar teknologi yang dijual oleh para industri teknologi informasi. Kalau dia hanya difungsikan hanya sebagai mediocre, sebagai calo dalam tanda kutip dari teknologi, dia akan bisa menjadi instrumen yang penting, yang bermanfaat kalau dia bisa sangat bersifat kreatif dan inovatif, mencari bentuk-bentuk teknologi yang tepat untuk digunakan di dalam media pembelajaran. Karena apa? Gap kemampuan masyarakat kita di Indonesia juga masih cukup timpang. Ada yang sangat cepat sekali beradaptasi dengan teknologi, tetapi ada yang masih hidup di zaman dalam tanda kutip zaman yang teknologi, proto-teknologi, sama sekali tidak mengenal teknologi. Ini gapnya cukup tinggi. Jawa, Bali, mungkin Sumatera, oke, dengan adaptasi teknologi baru. Tapi di daerah-daerah lain pelosok dengan tingkat ketersolasian itu akhirnya teknologi itu tidak bisa diseragamkan, tidak bisa simetris. Harus ada asimetris dalam menerima kemampuan teknologi. Tetapi ada target-target atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, learning center harus jadi creativity hub
untuk mencerna kemajuan teknologi itu tapi adaptif dengan konteks yang dihadapi oleh masyarakat kita. Itu saya kira salah satu cara kita bersinggungan dengan teknologi. Karena ada yang sangat tinggi, high tech gitu, bahkan teknologi informasinya luar biasa, revolusinya 4.0 bahkan 5.0 dan tapi ada yang hidup dalam revolusi industri 1.0, masih di situ hidup. Nah, kita harus mulai berpikirkan gimana caranya mengakselerasi yang ini, tetapi dengan metode yang lebih bertahap. Sehingga kebijakan kita dalam mengadaptasi itu sifatnya asimetrikal. Yang kedua, memang kita harus mulai tidak hanya kreativiti dan inovasi learning center itu, kita harus mulai mengenalkan literasi digital kepada anak-anak kita dengan berbagai knowledge dan juga wisdomnya. Mengapa dua ini perlu diseimbangkan? Knowledge, pengetahuan mengenai teknologi informasi berkembang cepat harus kita kuasai, harus kita adaptasi, harus kita percepat. Tapi ada wisdom yang harus kita tanamkan kepada pengguna teknologi. Karena esensi dari wisdom itu adalah bagaimana menempatkan instrumen teknologi itu untuk membantu manusia, membantu sekolah, membantu murid-murid kita, supaya mereka bisa berpikir jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya dengan bantuan teknologi, tetapi esensi wisdomnya tidak hilang. Kebijaksanaan, integriti, originalitas ide, fairness, critical thinking, itu harus hidup. Pertanyaan critical thinking harus hidup. Kebijaksanaan memilih mana yang baik untuk kehidupan, mana tidak, itu harus hidup dalam masyarakat. Sehingga bagi saya teknologi dan wisdom pengajuan teknologi knowledge itu harus diikuti dengan wisdom. Wisdom itu yang kita kenalkan dari proses sejarah juga. Karena Albert Einstein dulu pernah ditanya ketika dia menciptakan bom atom itu, sebenarnya apa yang membuat dia melakukan itu? Dan pertanyaan etis itu yang kemudian dimunculkan. Untuk apa sebenarnya kehadiran alat-alat atau kemajuan teknologi itu bagi kepentingan kita? Jadi saya titip Bapak Ibu sekalian dua hal itu. Learning center saya setuju sekali, ide itu harus dihidupkan untuk menjadi tidak sekedar sebagai pusat penyaluran alat-alat teknologi informasi, melahirkan creativity hub di luar ini. Yang kedua, tambah bekali anak-anak kita bukan hanya dengan knowledge, skill, tetapi juga dengan wisdom, sehingga bisa mengangkat value yang kita miliki. Dan tentu dengan Merdeka Belajar yang sekarang ini diperkuat oleh Pak Nadiem Makarim, harapannya yang menjadi bagian dari proses pembelajaran tidak hanya murid atau siswa atau mahasiswa, tetapi juga gurunya juga menjadi bagian dari proses belajar. Jadi kalau itu kita lakukan, maka guru menjadi salah seorang fasilitator yang bisa memandu anak-anaknya untuk menjadi talenta-talenta terbaik yang ingin dia capai. Guru tidak harus lebih pintar dari mahasiswanya, dosen tidak harus lebih pintar dari mahasiswanya, tetapi dosen bisa memandu, mengantarkan mahasiswanya menjadi talenta-talenta terbaik. Itu yang justru menjadi filosofi dari Merdeka Belajar, sehingga orang bisa belajar dari mana saja dalam kehidupannya, dan guru yang berperan sebagai pengantarnya, menjadi jembatan, menjadi pengenalannya dengan dunia luar. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ini adalah forum yang luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan
menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengenai tadi apa yang disampaikan Ketua Panitia terkait dengan tenaga fungsional. Mohon segera disampaikan ke Menteri Menpan RB karena ini harus menjadi perhitungan untuk memperkuat learning center tadi. Jadi kan sebenarnya bisa dua, satu bisa menjadi asistensi atau menjadi semacam supporting unit memperkuat media pembelajaran, tetapi di sisi lain juga bisa sekaligus memberikan knowledge, menjadi guru, menjadi pendidik untuk mengenalkan teknologi terbaru termasuk teknologi informasi. Saya kira pintunya sudah dibuka di Kementerian Dikbud, tinggal sekarang ini kita dorong betul-betul di Kemenpan RB. Kalau dua pintu itu sudah terbuka, sebenarnya tergantung sekarang di level pemerintah daerah. Yang harus Bapak Ibu sekalian perjuangkan adalah meyakinkan para kepala daerah. Ini momennya tepat karena dekat ini mau pilkada. Bulan November dari pilkada. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu isu yang harus diangkat adalah bagaimana perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah di daerah, terutama SMA yang menjadi bagian dari provinsi, SMP yang menjadi bagian dari SD dan kabupaten, itu bisa menempatkan tadi transformasi teknologi ini sebagai, atau transformasi digital sebagai cara kita untuk melompat. Salah satu cara untuk melompat adalah menguasai teknologi informasi, teknologi digital, dan tentu ini harus didukung oleh sebuah institusi dan juga supporting unit yang baik, termasuk juga tenaga-tenaga fungsional yang bisa menggerakkan transformasi digital itu di sekolah-sekolah. Sekira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Dengan mengucapkan Om Abhidhamma Astu Namo Sidam, mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka temu kolegial TPI ke-9 dan International Conference Technology and Educational Science secara resmi dibuka. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana MSI yang telah membuka secara resmi temu kolegial Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia ke-9 dan The Fourth International Conference of Technology and Educational Science. Untuk selanjutnya kami mohon harapkan Bapak Ibu tetap di depan untuk dilakukan foto bersama. Mau transit dulu apa ya? Langsung foto selanjutnya salah foto kesini tidak. Itu kasihan dari enaknya. Tapi bagus sih kalau mau dari atas. Sarankan aja. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua diharapkan untuk berdiri. Akan dilaksanakan foto sesi bersama dari atas panggung oleh sesi dokumentasi. Bapak Ibu diharapkan dapat berdiri agak rapat ke depan Bapak Ibu untuk dilakukan foto sesi bersama. Terima kasih. All attendees are requested to stand up to take a photo together. Untuk selanjutnya pada pukul 18.00 Bapak Ibu bisa bersiap-siap untuk beristirahat. Silakan Bapak Ibu.
Waduh, lu kurion.